Kembali lagi guys bersama SID. Kita akan melanjutkan lagi membaca buku. Ini udah mau 200 halaman. Sebentar lagi buku ini akan selesai. Langsung saja kita akan membacakannya lagi. Tidak ada bahaya, kata si anak setelah mereka melewati perkemahan tersebut. Sang alkemis menjawab marah, kau boleh percaya pada hatimu, tapi jangan pernah lupa. Kau berada di padang pasir di tengah orang-orang yang berperang. Jiwa dunia bisa mendengar jerit-jerit peperangan. Tak seorang pun bisa lolos dari konsekuensi segala sesuatu yang ada di bawah matahari. Segalanya satu, pikir si anak. Kemudian seolah-olah padang pasir ingin membuktikan kebenaran kata-kata sang alkemis. Dua penunggang kuda muncul dari belakang mereka. Karena tidak boleh maju lebih jauh, kata salah seorang di antaranya, kalian berada di daerah yang suku-sukunya berperang. Aku tidak pergi terlalu jauh, sahut sang alkemis sambil menatap lurus mata kedua penunggang kuda itu. Sejenak mereka terdiam, kemudian setuju membiarkan si anak dan sang alkemis meneruskan perjalanan. Si anak memperlihatkan percakapan tadi dengan terpesona. Kau mendominasi kedua penunggang kuda itu dengan caramu menatap mereka, katanya. Matamu menunjukkan kekuatan jiwamu, sahut sang alkemis. Benar sekali, pikir si anak. Dia sudah memperhatikan bahwa di tengah sekian banyak orang bersenjata di perkemahan mereka yang mereka lewati, ada satu orang yang menatap mereka lekat-lekat. Ada yang menatap mereka lekat-lekat. Orang itu begitu jauh hingga wajahnya pun tidak kelihatan, tapi si anak yakin orang itu tadi memandangi mereka. Akhirnya setelah mereka melintasi pegunungan yang membentang sepanjang cakrawala, sang alkemis memberitahukan bahwa mereka tinggal 2 hari perjalanan jauhnya dari piramida-piramida. Kalau sebentar lagi kita mesti berpisah, ajari aku tentang alkimia, pinta si anak. Kau sudah tahu tentang alkimia, intinya adalah tentang menembus ke dalam jiwa dunia dan menemukan harta yang telah disediakan bagimu. Tidak, bukan itu maksudku. Yang kumaksud adalah mengubah logam bisa menjadi emas. Sang alkemis terdiam, dan diamnya sehening padang pasir. Setelah mereka berhenti untuk makan, barulah dia menjawab, segala sesuatu di alam semesta ini berevolusi, katanya. Dan bagi orang-orang bijak, emas adalah logam yang berevolusi paling jauh. Jangan tanya kenapa. Aku tidak tahu, aku hanya tahu tradisi selalu benar. Manusia tak pernah memahami ucapan orang-orang bijak. Jadi bukannya melihat emas sebagai lambang evolusi, mereka justru menjadikan emas sebagai alasan perseteruan. Segala sesuatu berbicara bahasanya masing-masing, kata si anak. Dulu bagiku suara dengking unta hanyalah dengking belaka, tapi kemudian dengking itu menjadi petanda ada bahaya, dan akhirnya kembali menjadi dengking saja. Namun kemudian dia terdiam. Barangkali sang alkemis sudah tahu semua itu. Aku pernah mengenal alkemis sejati, sang alkemis melanjutkan. Mereka mengunci diri di laboratorium mereka dan mencoba berevolusi seperti halnya emas. Dan mereka menemukan batu filsuf sebab mereka mengerti kalau sesuatu berevolusi, maka segala sesuatu di sekitarnya ikut berevolusi juga.
Ada pula alkemis yang menemukan batu itu secara kebetulan. Mereka telah memiliki bakat alami dan jiwa mereka telah siap untuk hal-hal semacam itu daripada jiwa-jiwa orang-orang lain. Tapi golongan ini tidak masuk hitungan sebab mereka sangat langka. Lalu ada juga mereka yang hanya tertarik pada emasnya. Mereka tak pernah menemukan rahasia-rahasianya. Mereka lupa bahwa timbal, tembaga, dan besi punya takdir sendiri untuk dipenuhi, dan siapapun yang campur tangan dalam takdir orang lain tidak akan pernah menemukan takdirnya sendiri. Kata-kata sang alkemis bergema bagaikan kutukan. Dia mengulurkan tangan dan memungut sebuah karang dari pasir. Padang pasir ini dulunya lautan, katanya. Aku sudah memperhatikan itu, sahut si anak. Sang alkemis menyuruh si anak mendekati kerang itu ke telinganya. Dia sudah sering melakukannya ketika masa kecil, dan yang didengarkan adalah suara laut. Laut itu tetap hidup di dalam kerang itu sebab demikianlah takdirnya. Dan dia akan terus hidup sampai padang pasir itu kembali tertutup air. Mereka naik ke punggung kuda masing-masing dan meneruskan perjalanan menuju piramida-piramida Mesir. Matahari sedang terbenam ketika hati anak itu menyuarakan tanda bahaya. Mereka dikelilingi bukit-bukit pasir raksasa, dan si anak memandang sang alkemis untuk melihat apakah sang alkemis merasakan sesuatu, tapi kelihatannya dia tidak menyadari ada bahaya apapun. 5 menit kemudian si anak melihat 2 penunggang kuda menunggu di depan mereka. Sebelum dia sempat berkata apa-apa, Sebelum dia berkata apa-apa pada sang alkemis, datang para penunggang kuda lain dan jumlahnya menjadi 10. Lalu 100. Kemudian mereka ada di mana-mana, di bukit-bukit pasir. Mereka anggota-anggota suku berpakaian biru dan cincin penahan sorban berwarna hitam. Wajah mereka tersembunyi di balik penutup muka berwarna biru. Hanya mata mereka yang kelihatan. Dari kejauhan pun mata mereka menyoroti keteguhan jiwa mereka, dan mata mereka memancarkan sorot kematian. Mereka dibawa ke sebuah perkemahan militer yang tidak jauh dari sana. Seorang prajurit mendorong si anak dan sang alkemis ke dalam kemah tempat pemimpin pasukan sedang mengadakan pertemuan dengan para stafnya. Mereka ini mata-mata, kata salah seorang dari mereka. Kami hanya pengelana, sahut sang alkemis. Kalian terlihat di perkemahan musuh 3 hari yang lalu, dan kalian berbicara dengan salah satu pasukan di sana. Aku hanya pengelana yang menjelajahi padang pasir dan mengenal bintang-bintang, kata sang alkemis. Aku tidak punya informasi tentang pasukan ataupun pergerakan suku-suku. Aku hanya bertindak sebagai penunjuk jalan bagi temanku ini. Siapa temanmu? Tanya pemimpin pasukan. Seorang alkemis, sahut sang alkimia. Dia memahami kekuatan-kekuatan alam, dan dia ingin menunjukkan padamu kekuatan-kekuatannya yang luar biasa. Si anak mendengarkan tanpa berkata-kata ketakutan. Apa urusan orang asing ini di sini? Tanya salah seorang lainnya. Dia membawa uang untuk diberikan pada sukunya, kata sang alkemis. Sebelum anak sempat membuka suara, kemudian sang alkemis mengambil kantong anak itu dan memberikan keping-keping mata uang emas di dalamnya kepada pemimpin pasukan. Orang Arab itu menerimanya tanpa berkata-kata. Keping-keping emas itu cukup untuk membeli banyak senjata. Apa sebenarnya sang alkemis itu? Tanyanya akhirnya. Alkemis adalah seorang yang memahami alam dan dunia. Kalau mau dia bisa menghancurkan perkemahan ini dengan kekuatan angin. Orang-orang itu tertawa. Mereka sudah terbiasa dengan kekerasan perang, dan mereka tahu angin tak mungkin bisa menghancurkan mereka.
Akan tetapi masing-masing orang merasa jantung mereka berdebar lebih kencang. Mereka orang-orang gurun dan mereka takut pada tukang-tukang sihir. Aku ingin melihat dia melakukannya, kata pemimpin pasukan. Dia butuh waktu 3 hari, sahut sang alkemis. Dia akan mengubah dirinya menjadi angin sekadar untuk mendemonstrasikan kekuatannya. Kalau dia gagal, dengan rendah hati kami serahkan nyawa kami ke tangan kalian untuk kehormatan suku kalian. Kau tak bisa menawari hal yang sekarang pun sudah milik kami. Sang pemimpin menyahut dengan angkuh, tapi dia setuju memberikan waktu 3 hari pada mereka. Si anak gemetar ketakutan, namun sang alkemis membantunya keluar dari kemah. Jangan sampai mereka melihatmu ketakutan, kata sang alkemis. Mereka orang-orang pemberani dan mereka tidak suka dengan pengecut. Tapi si anak tak sanggup berbicara sedikit pun. Dia baru bisa berbicara setelah mereka melewati pusat perkemahan itu. Mereka tidak dipenjara. Orang-orang Arab itu hanya menyita kuda-kuda mereka. Sekali lagi dunia telah berbicara dalam salah satu bahasanya. Baru beberapa saat yang lalu padang pasir ini terasa tak berujung dan bebas, tapi sekarang padang pasir itu ibarat tembok dan tertembus. Kau memberikan segala harta milikku pada mereka, kata si anak. Seluruh harta yang telah kusimpan selama hidupku. Apa gunanya semua harta itu kalau kau harus mati, sahut sang alkemis. Uangmu bisa memperpanjang hidup kita selama 3 hari. Jarang-jarang uang bisa menyelamatkan hidup manusia. Tapi anak itu terlalu takut dan takut bisa menyerap kata-kata bijak itu. Tapi si anak itu terlalu takut dan tak bisa menyerap kata-kata bijak itu. Dia tidak tahu bagaimana caranya dia bisa mengubah dirinya menjadi angin. Dia bukan alkemis. Sang alkemis meminta teh pada salah seorang prajurit dan teh itu dituangkan sedikit pada pergelangan tangan si anak. Rasa lega mengaliri diri si anak, dan sang alkemis mengumamkan beberapa patah kata yang tidak dipahami anak itu. Jangan menyerah pada rasa takutmu, kata sang alkemis. Aneh, suaranya lembut sekali. Kalau kau menyerah, kau tidak akan bisa berkomunikasi dengan hatimu. Tapi aku tidak tahu bagaimana cara mengubah diriku menjadi angin. Orang yang menjalani takdirnya tahu segala yang perlu diketahui. Hanya ada satu hal yang membuat orang tak bisa meraih impiannya, takut gagal. Aku tidak takut gagal, aku hanya tidak tahu cara mengubah diriku menjadi angin. Kalau begitu kau mesti belajar. Nyawamu taruhannya. Bagaimana kalau aku gagal? Berarti kau akan mati di tengah usahamu mencoba mewujudkan takdirmu. Itu jauh lebih baik daripada mati seperti jutaan orang lainnya yang bahkan tidak pernah tahu takdir mereka. Tapi tak usah khawatir, sang alkemis melanjutkan. Biasanya justru karena takut matilah orang jadi lebih sadar akan hidup mereka. Hari pertama berlalu. Ada pertempuran besar di dekat sana, dan jumlah prajurit yang terluka dibawa kembali ke perkemahan. Prajurit yang tewas itu digantikan oleh yang lain-lain, dan kehidupan terus berlanjut. Kematian tidak mengubah apapun, pikir si anak. Kau bisa saja mati belakangan. Seorang prajurit berkata pada jenazah salah seorang rekannya. Atau kau bisa mati setelah perdamaian diumumkan, tapi bagaimanapun kau tetap akan mati. Pada penghujung hari, si anak pergi mencari sang alkemis yang sedang membawa burung elangnya berjalan di padang pasir. Aku masih tetap belum tahu cara mengubah diriku menjadi angin, si anak berkata lagi.
Ingat apa yang kukatakan padamu, dunia ini hanyalah aspek yang terlihat dari Tuhan. Alkimia berfungsi untuk memperkenalkan kesempurnaan spiritual ke dalam dunia material. Kau sedang apa? Memberi makan burung elangku. Kalau aku tak bisa mengubah diriku menjadi angin, kita akan mati, kata si anak. Buat apa kau memberikan burung elang itu? Kau yang mungkin akan mati, sahut sang alkemis. Aku sendiri sudah tahu cara mengubah diriku menjadi angin. Pada hari kedua, si anak mendekati puncak sebuah tebing karang di dekat perkemahan. Para penjaga memperbolehkannya pergi ke sana. Mereka sudah mendengar tentang tukang sihir yang bisa mengubah dirinya menjadi angin, dan mereka tidak ingin dekat-dekat dia. Bagaimanapun toh padang pasir itu tak bisa dilewati. Sepanjang siang hari kedua, anak itu memandangi bentangan padang pasir dan mendengarkan suara hatinya. Dia tahu padang pasir itu bisa merasakan ketakutannya. Mereka berbicara dalam bahasa yang sama. Pada hari ketiga, pemimpin pasukan mengadakan pertemuan dengan para perwira. Dia memanggil sang alkemis untuk ikut serta dan katanya, mari kita lihat menemui anak yang bisa mengubah dirinya menjadi angin itu. Mari kita sahut sang alkemis. Si anak lelaki mengajak mereka ke tebing karang yang dipanjatnya kemarin. Dia menyuruh mereka semua duduk. Perlu waktu sedikit, katanya. Kami tidak terburu-buru, sahut pemimpin pasukan. Kami ini orang-orang gurun. Si anak memandang ke cakrawala pegunungan, tampak di kejauhan juga bukit-bukit pasir, batu-batu karang, serta tanaman-tanaman yang bertahan hidup di tempat yang kelihatan tak mungkin bisa ditumbuhi makhluk hidup. Ada bentangan pasir yang lebih dirambahinya. Selama berbulan-bulan, meski sekian lama menjalani, hanya sebagian kecil padang pasir itu yang dikenalnya, dan dalam bagian yang kecil itu dia telah bertemu dengan si orang Inggris, rombongan karapan perang antar suku, serta oasis dengan 50.000 pohon kurma dan 300 sumur. Apa yang kau inginkan di sini hari ini? Padang pasir ini bertanya kepadanya. Tidak cukupkah engkau memandangiku kemarin di suatu tempat di bentangan pasirmu engkau menyimpan orang-orang yang ku cintai, kata si anak. Jadi saat aku memandang bentangan pasirmu, aku seolah memandang dia juga. Aku ingin kembali padanya, dan aku membutuhkan pertolonganmu agar aku bisa mengubah diriku menjadi angin. Apakah cinta? Tanya padang pasir. Cinta adalah burung elang yang terbang melintasi pasirmu. Sebab bagi burung itu engkau pasir rumput tempat dia mencari makan. Dia mengenal batu-batu karangmu, bukit-bukit pasirmu, dan gunung-gunungmu, dan engkau selalu murah hati kepadanya. Paruh burung elang membawa serta butir-butir pasirku, bagian diriku, kata padang pasir. Selama bertahun-tahun aku memelihara binatang buruannya, memberinya makan dengan sedikit air yang kumiliki, dan kutunjukkan padanya di mana dia bisa mendapatkan buruan. Dan suatu hari saat aku sedang bersenang hati karena binatang buruan bisa hidup di permukaanku, burung itu menukik dari langit dan menyambar apa yang telah kuciptakan. Tapi itulah tujuanmu, menciptakan binatang buruan, sahut si anak, untuk memberi makan burung elang, dan si burung elang itu memberi makan manusia.
dan pada giliran manusia itu akan menghidupi bentangan pasirmu, dan binatang buruan itu akan kembali berkembang biak. Begitulah rantai kehidupan. Jadi seperti itulah cinta. Ya, itulah cinta. Cintalah yang membuat binatang buruan menjadi burung elang menjadi manusia, dan manusia pada gilirannya menjadi padang pasir. Cintalah yang mengubah logam biasa menjadi emas, dan mengubah emas kembali menjadi tanah. Aku tidak mengerti maksudmu, kata padang pasir. Aku tidak mengerti maksudmu, kata padang pasir. Tapi setidaknya kau bisa mengerti bahwa di suatu tempat di bentangan pasirmu ada wanita yang menunggu diriku. Itulah sebabnya aku harus mengubah diriku menjadi angin. Selama beberapa saat padang pasir tidak menjawab. Kemudian dia berkata pada si anak, akan kuberikan pasir-pasirku padamu untuk membantu angin bertiup. Tapi aku tak bisa berbuat apa-apa. Kalau hanya sendirian, kau harus meminta bantuan angin. Angin sepoi-sepoi mulai berhembus pada anggota suku mengawasi anak itu dari kejauhan, sambil berbicara di antara mereka sendiri dan bahasa yang tidak dipahami anak itu. Sang alkemis tersenyum. Angin mendekati anak itu dan menyentuh wajahnya. Dia tahu percakapan anak itu dengan padang pasir, sebab angin mengetahui segalanya. Angin berhembus di seluruh dunia tanpa diketahui titik awalnya, juga perhentian terakhirnya. Tolong aku, kata si anak, kau pernah membawa suara kekasihku padaku. Siapa yang mengajarimu berbicara dalam bahasa padang pasir dan angin? Hatiku, sahut anak. Angin memiliki banyak nama. Di belahan dunia itu namanya Siroco, sebab dia membawa uap air dari samudra-samudra raya ke arah timur. Di negeri asal si anak, orang-orang menyebutnya Lavater, sebab mereka percaya angin itu membawa serta butir-butir pasir gurun serta jeritan-jeritan perang bangsa Mor. Barangkali di seberang padang-padang rumput tempat domba-dombanya tinggal, orang-orang menganggap angin itu berasal dari Andalusia. Namun sebenarnya angin tidak berasal dari mana-mana dan tidak pergi ke mana-mana. Itu sebabnya dia telah lebih kuat daripada padang pasir. Suatu hari nanti manusia mungkin saja menanam pohon di padang pasir atau bahkan berternak domba-domba, tapi mereka takkan pernah bisa mengandalkan angin. Kau tidak bisa menjadi angin, kata angin. Kita dua makhluk yang sangat berbeda. Itu tidak benar, kata si anak. Aku mempelajari rahasia-rahasia alkemis dalam perjalananku. Di dalam diriku ada angin, padang pasir, samudra, binatang-binatang, dan segala ciptaan lainnya. Di alam semesta kita semua diciptakan oleh tangan yang sama, dan kita memiliki jiwa yang sama. Aku ingin jadi seperti engkau, sanggup mencapai setiap sudut dunia, menyeberangi lautan, meniup butir-butir pasir yang menutupi harta karunku, dan membawa suara wanita yang kucintai. Aku mendengar percakapanmu dengan sang alkemis kemarin, kata angin. Dia mengatakan segala sesuatu memiliki takdirnya masing-masing, tapi manusia tak bisa mengubah dirinya menjadi angin. Ajari aku menjadi angin sebentar saja, kata si anak, sehingga kau dan aku bisa membicarakan kemungkinan-kemungkinan tak terbatas antara manusia dan angin. Rasa ingin tahu angin pun tergelitik. Hal yang belum pernah terjadi, dia ingin membicarakan hal-hal itu, tapi dia tidak tahu cara mengubah manusia menjadi angin. Padahal begitu banyak yang bisa dilakukan angin. Dia bisa menciptakan padang pasir, menenggelamkan kapal-kapal, merobohkan seisi hutan, dan membawa
musik serta suara-suara asing lainnya ke dalam kota-kota. Dia merasa kemampuannya tak terbatas, tapi anak ini malah mengatakan ada hal-hal yang seharusnya bisa dilakukan oleh angin. Inilah yang namanya cinta, kata si anak. Inilah namanya cinta, kata si anak, yang melihat angin sudah hampir mengabulkan permintaannya. Kalau kau dicintai, kau bisa menciptakan apapun. Kalau kau dicintai, kau tidak perlu memahami apa yang terjadi, sebab segala sesuatu terjadi di dalam dirimu, dan bahkan manusia pun bisa mengubah dirinya menjadi angin, asalkan angin membantunya. Tentu, angin adalah makhluk yang angkuh, dan dia mulai kesal dengan ucapan anak itu. Dia pun bertiup lebih keras, membangkitkan pasir-pasir. Namun pada akhirnya dia terpaksa mengakui, meski sudah berkelana berkeliling dunia, dia tidak tahu cara mengubah manusia menjadi angin. Dia juga tidak tahu apa-apa tentang cinta. Dan perjalananku keliling dunia sudah sering kulihat orang-orang berbicara tentang cinta dan menengadahkan wajah ke surga, kata angin yang merasa marah karena terpaksa mengakui keterbatasannya. Mungkin sebaiknya kutanya pada langit. Kita akan lanjutkan ke episode selanjutnya.